selaku kepala desa merasa sangat terbantu, sangat senang dengan adanya kegiatan kemah budaya dan ekskavasi ya, peninggalan budaya atau sejarah di Desa Badian. Harapan kami kegiatan di Desa Badian karena sudah ada titik terang, kayaknya bahwa ada indikasi di Badian itu ada peninggalan sejarah. Harapan saya selaku kepala desa itu ada tindak lanjutnya dari balai itu, tidak hanya memberi pelatihan. Sudah ada sampel itu kayaknya ada peninggalan sejarah, harapan kami dari balai itu ada tindak lanjutnya. Terus ada perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, gimana terang kita selaku masyarakat desa, masyarakat awam perlu arahan dan bimbingan. Meskipun kita bisa menggali dan kerja, tapi di situ kan ada teknik khusus atau ada ilmunya. Oleh karena itu besar harapan kami supaya rekan-rekan dari balai itu bisa hadir lagi ke Desa Badian. Kegiatan ini ya awalnya saya kira cuma sekedar penyalur hobi awalnya, tapi setelah saya itu ngikuti dan ngamati, ini sangat disayangkan. Kalau masyarakat sini seandainya itu boleh ngikut, itu saya akan mengikutkan, atau saya sendiri akan lebih fokus. Setelah mengikuti sekilas sebagian, ini sangat menarik atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat saya, terutama saya. Jadi semangat saya sekarang itu semangat 45 terkait dengan ini. Setelah kita mengikuti kegiatan kemah budaya ini. Jadi kalau kegiatan itu tidak lanjut, otomatis hasil ending terakhirnya kan tidak ketemu. Ini kan masih awal menurut kami, meskipun kami tidak punya basic ilmu di situ, kan si awal. Sangat perlu tindak lanjut dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan dari balai. Ketika peninggalan sejarah atau budaya di sini itu ada tindak lanjut, kami selaku masyarakat lokal otomatis bisa ikut memelihara dan menjaga sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur kita. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kalau bisa itu diadakan sesering mungkin, tidak hanya mengingat di Jember itu sendiri kayaknya penggiat atau pemerhati budaya itu ya masih jarang, tidak seperti di kota-kota kayak Jogja dan lain. Harapan kami kegiatan seperti ini buat sesering mungkin, dan khusus untuk Badian sangat berharap ini ada kegiatan lagi, nambah sering kita nambah seneng. Baik, ini sifatnya personal ya, pendapat personal, tidak ada tendensi apapun kecuali sebuah pandangan atau kesan saja. Kegiatan kemah budaya dan arkeolog ini, nah dari tajuknya ini menarik sebenarnya. Kami kemarin sempat bersendaguro, andai kata dan diganti dengan bersama, nah ini lebih pas itu. Jadi kemah budaya bersama arkeolog. Nah, kan ada Pak Ikhwan, kan arkeolog juga. Di bersama arkeolog itu lebih pas sebenarnya. Ya, karena tujuannya adalah untuk pengenalan cagar budaya dan objek wujud kebudayaan, dan tentu saja agenda yang sudah diancangkan itu sudah kelihatan hasilnya pada tingkat tertentu. Persoalan penilaian itu dikatakan berhasil, cukup berhasil, atau sangat berhasil, atau bahkan
kurang berhasil itu sebenarnya sangat relatif dari mana kita mengukurnya. Tapi saya pribadi melihat dari berbagai aspek, utamanya adalah aspek antusias dari para peserta dan juga kehadiran langsung dari pengampu program sendiri, kepala dinas sendiri, itu bisa menjadi semacam tolok ukur bahwa kegiatan itu mempunyai daya magnet. Ya, daya magnet. Saya sudah mencoba konfirmasi tentang kehadiran Bapak Kepala Dinas pada program ini. Itu juga menimbulkan apresiasi. Yang jelas saya sudah mendengar langsung dari Kepala Dinas bahwa pada hari kemarin itu beliau sudah meng-cancel 3 undangan untuk tetap bertahan di Badean. Saya mendengar langsung karena saya duduk dekat beliau dan beliau menerima 3 pesan berupa telepon, bukan WA chat tapi telepon, dan beliau mengatakan saya masih rapat di Badean. Artinya beliau mempunyai sikap bahwa kegiatan di Badean ini masih menjadi prioritas pada hari kemarin itu. Sehingga kita melihat beliau begitu antusias berada di sini mendampingi kita dan baru pamit pada waktu siang hari, menjelang sore bahkan. Nah itu menjadi satu indikator bahwa sebagai pengampu pemilik kegiatan itu mempunyai perhatian yang bagus ya. Nah indikator kedua dari peserta pada posisi terik matahari dan kemudian panitia sudah meneriakkan untuk break, itu para peserta masih belum mau meninggalkan kotak ekskavasinya sampai kita harus mengulang beberapa kali untuk break. Nah ini juga indikator kedua yang menarik bahwa kegiatan ini seolah merupakan suatu jawaban atas kerinduannya. Bagaimana pengalaman melakukan simulasi ini menjadi sesuatu yang penting bagi para peserta itu sendiri. Bahkan sampai pada akhir jadwal ekskavasi itu juga tidak menunjukkan bahwa para peserta itu ingin segera pulang. Nah, jadi ada 2 indikator itu. Indikator ketiga adalah berupa kesungguhan para peserta untuk belajar. Jadi arahan para narasumber, Mas Ikhwan, kemudian saya dan Mbak Yuni itu diikuti dengan seksama, langkah demi langkahnya, dan sering bertanya, habis ini apa, habis ini apa. Nah, ini menimbulkan pemahaman kita bahwa para peserta itu mempunyai perhatian yang bagus dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah mudah-mudahan mereka-mereka yang demikian ini nanti bisa menjadi semacam agen ya, agen untuk, dalam bahasa Jawa itu getok tular ya, bahwa dalam proses contohnya ekskavasi itu membutuhkan sejumlah langkah mulai dari persiapan sampai pada pelaporan-pelaporan, dan hari ini kita menambah kegiatan yaitu untuk pengambilan foto digital dan juga pelaporannya secara manual. Itu tetap mereka ikuti. 4 kelompok itu terus mengikuti sampai terakhir ya. Dan ini sungguh merupakan suatu progres yang bagus, walaupun hanya 2 hari dan waktunya sangat pendek, tapi antusiasme para peserta ini menjadi indikator bagus. Nah mudah-mudahan dengan ketiga indikator itu menjadi entry point yang bagus, dengan harapan program yang ini di masa yang berikutnya tahun 2025 itu bisa dikembangkan lagi. Syukur bisa dijadikan program yang berkelanjutan, mengingat potensi tinggalan arkeologi di wilayah Jember itu banyak sekali dan sangat kurang sentuhan kajian-kajian yang memang dibutuhkan pada potensi-potensi itu sendiri. Jadi hemat saya
program kita Kemah Budaya dan bersama arkeolog itu tahun depan lah. Tahun depan. Itu sudah memetik hasil sebenarnya. Tinggal nanti kita memelihara atau maintenance pada teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman tadi, agar kerinduan itu terus hadir pada pikiran mereka. Ini kita butuhkan, sehingga ketika kita berharap tahun depan ada program lagi, itu mereka menjadi penggerak, jadi penggerak. Ada pengalaman berharga yang bisa diterima oleh siapapun peserta program ini dan menjadi ujung tombak nanti untuk pelestarian CB di kawasan Jember. Ya tentu saja harus kembali pada konteks kebermanfaatan program ini bagi masyarakat setempat. Ya. Jadi walaupun baru sebagian kecil dari anggota masyarakat setempat yang terlibat, itu sudah menjadi indikator penting. Karena informasi yang kita sebarkan melalui warga setempat itu, kita harapkan nanti makin hari makin memberikan pemahaman kepada warga masyarakat setempat bahwa di tempat mereka tinggal itu ada potensi yang bisa dikembangkan bersama-sama. Ya. Dan pengalaman-pengalaman warga setempat yang konon pernah mendapatkan atau menemukan benda-benda diduga cagar budaya di lokasi ini, itu memperkuat posisi tawar dari Badian ini untuk menjadi satu bagian penting, entry point untuk sejarah budaya yang ada di wilayah ini. Jadi bukan persoalan jumlah penduduk yang terlibat langsung ya, yang datang ke sini tapi bahwa ada perhatian bagi mereka, itu sudah indikator bagus itu. Dan tidak ada komplain, ya itu indikator bagus lagi. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang dengan sukacita membantu kita untuk misalnya meminjamkan cangkul misalnya, atau meminjamkan sapu saja. Itu indikator yang bagus itu. Beda kalau misalnya ada 1-2 orang kemudian ngerasani atau bahkan teriak lantang ngomong apa gunanya, udah itu beda lagi ya. Nah, tapi sepanjang itu tidak kita dengar, kita dapatkan, nah kita mendapatkan sejumlah indikator penting bagus di situ. Ya, jadi kalau dalam kerangka ilmu arkeologi itu namanya arkeologi publik atau public arkeologi. Bagaimana ilmu arkeologi itu tidak hanya dimainkan oleh para arkeolog semata, tapi pelibatan masyarakat itu menjadi penting. Sekecil apapun keterlibatan mereka, sepanjang bentuknya adalah positif, ini berarti ada hal yang harus diteruskan karena dukungan dari masyarakat setempat. Gitu. Apalagi misalnya terkait dengan Pak Kades yang begitu antusias, kemudian aparat desa yang lain, termasuk BUMDesnya kan gitu. Ini kan sinergitas yang tidak bisa diukur dengan angka-angka tertentu kan gitu. Tapi ini harus dipelihara terus kan gitu. Dan barangkali program-program terkait dengan cagar budaya dan program lain termasuk programnya BUMDes sendiri, entah wisata agronya atau yang lain lagi, itu kan bisa saling bersinergi gitu. Nah kalau pesan sebenarnya banyak pesan itu, tapi kita pesan yang penting aja. Pesan pertama, karena ini sudah terjadi suatu kerjasama yang bagus antara pihak desa, pihak dinas, pihak BPK, dan pihak masyarakat lokal terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya khususnya, maka sangat diharapkan kesadaran itu semakin tumbuh pada masyarakat. Utamanya terkait dengan pelestarian yang melalui jalur prosedural. Karena kita sudah mempunyai peraturan dan ini sudah dikenalkan bagaimana masyarakat juga punya peran penting di situ sebagai ujung tombak pelestariannya. Maka mulai dari proses tanda petik menemukan yang tidak mencari, tapi menemukan kemudian memiliki sebagai katakan warisan leluhur orang tuanya, itu kan ada mekanismenya, mungkin diregistrasikan, didaftarkan, bahkan kalau nanti BUMDes sudah berhasil membuat semacam calon museum desa, galeri desa, kan itu bisa menjadi sarana untuk mereka melibatkan peran ikut berperan di situ, entah dipinjamkan barang punyanya atau dihibahkan dan sebagainya ya. Nah, ini sangat bagus. Yang pertama pesan itu. Yang kedua adalah andai di dalam waktu yang akan datang itu ada lagi masyarakat yang mempunyai informasi
terkait dengan keberadaan diduga cagar budaya itu, nah mekanisme sudah jelas. Lapor kepala desa, nanti nyambung ke dinas atau bisa langsung ke BPK. Sehingga penanganan bisa segera dilakukan. Dengan koordinasi semacam itu, maka aset desa, khususnya untuk cagar budaya, itu akan semakin terbuka. Dan itu nanti menjadi potret sejarah desanya. Itu identitas desa Badian akan semakin mengerucut itu, semakin kuat di situ. Tidak hanya persoalan warga desa Badian itu adalah penghasil kopi sama durian semata, tapi ternyata mempunyai aset yang lain terkait dengan sejarah masyarakat yang pernah tinggal di desa ini. Nah, pesan ketiga, seyogianya memang dalam rangka mendukung program ke depan dari Desa Badian, apalagi sudah ada ancaman untuk agrowisata dan mungkin juga terkait dengan wisata minat khusus. Ditambah lagi sudah ada fasilitas puncak pakel ya, atau taman itu. Nah, ini menjadi trigger atau pemicu atau pendorong bahwa itu tidak lagi bisa dianggap hanya sekedar program hit and run ya, tapi mestinya itu simultan berkesinambungan terus. Step-stepnya harus sudah disiapkan makin jauh gitu. Perkenalkan, saya Imam Jazuli, saya dari teman-teman Jupel di Parbud Jember. Data arkeologis fragmen gerabah A, gerabah tebal luas 2 cm persegi. Kelompok saya yang melakukan ekskavasi di satu titik itu menemukan dugaan indikasi struktur bata. Yang penting diduga nih ya, ada indikasi data arkeologis yang mungkin terpendam dalam lahan